Lewotobi laki-laki masih terus mengalami erupsi. Erupsi disertai dentuman yang terdengar hingga ke wilayah Kabupaten Sika. Hingga Rabu sore, Gunung Lewotobi laki-laki masih 3 orang menjadi korban jiwa atas bencana tanah longsor yang terjadi di Karangasem, Bali, Jumat kemarin. Selain 3 korban jiwa, 2 orang korban bencana longsor di Banjar Dinas Niskaler, Desa Tribuana, Kecamatan Magnitudo 5,2 mengguncang daerah Karangasem, Bali pada pukul 18:38 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 19:30 waktu Indonesia setempat. BMKG mencatat saudara 14 kali gempa susulan. Gempa pun sempat membuat kepanikan warga. Setelah mereda Jumat siang, Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali kembali erupsi. Tinggi kolom abu pada erupsi ini mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah. Erupsi kali ini tidak mengganggu aktivitas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Pusat Vulkanologi. Kesiapsiagaan sistem pelayanan kesehatan pada krisis bencana sangat tergantung pada adanya perencanaan yang matang, pelatihan, serta persiapan sumber daya yang memadai. Sistem kesehatan harus memiliki protokol darurat yang jelas, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, peralatan medis, stok obat-obatan, dan tenaga medis yang terlatih. Simulasi bencana secara rutin perlu dilakukan untuk menguji kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi bencana nyata. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi sumber daya secara efisien dan cepat. Distribusi sumber daya kesehatan selama krisis bencana seringkali terkendala oleh faktor geografis, infrastruktur yang rusak, dan keterbatasan logistik. Untuk mengatasi hal itu, sistem logistik yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat membantu dalam perencanaan dan distribusi yang lebih efisien. Selain itu, peran organisasi kemanusiaan dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk mengisi kekurangan yang ada. Penggunaan data untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas distribusi juga dapat mempercepat penanganan dan menjangkau daerah yang sangat membutuhkan. Koordinasi antar instansi kesehatan pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah merupakan kunci dalam keberhasilan penanggulangan bencana. Selama krisis, perlu ada sistem koordinasi yang jelas dan terstruktur seperti Komando Pengendalian Bencana yang melibatkan semua pihak terkait. Pembentukan pusat informasi yang terintegrasi dapat membantu dan mengatur aliran informasi yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi seperti aplikasi berbasis data dapat mempercepat proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Tantangan yang sering dihadapi adalah ketidaksesuaian antara prosedur operasional dan perbedaan dalam standar penanganan. Teknologi dan inovasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan selama krisis bencana. Misalnya, penggunaan telemedicine untuk memberikan konsultasi medis jarak jauh dapat sangat membantu dalam mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah terdampak. Aplikasi kesehatan dan platform berbasis data juga dapat membantu dalam pengumpulan informasi, pemetaan wilayah terdampak, serta distribusi sumber daya medis secara lebih efektif. Teknologi juga memungkinkan pelatihan cepat bagi tenaga medis melalui platform daring dan simulasi bencana berbasis teknologi. Namun, pemanfaatan teknologi harus memperhatikan aksesibilitas di daerah terpencil yang mungkin memiliki keterbatasan infrastruktur. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang jelas sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana, termasuk dalam bidang kesehatan. Pemerintah harus menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur penanganan bencana dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini harus mencakup hal-hal seperti penanggulangan wabah, penyaluran bantuan medis, serta hak dan perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat. Selain itu, regulasi harus mendukung fleksibilitas, pengadaan alat medis dan obat-obatan selama keadaan darurat. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan lembaga internasional juga penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat setelah bencana dapat mencangkup masalah fisik dan mental. Penyakit menular dan gangguan kesehatan yang muncul akibat sanitasi buruk dan kepadatan di tempat pengungsian yang sering terjadi. Selain itu, trauma psikologis akibat bencana dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang seharusnya tidak hanya fokus pada kebutuhan fisik, tetapi juga pada pemulihan psikologis. Bagaimana respon dan pelayanan kesehatan terhadap populasi rentan seperti
anak-anak, ibu hamil, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas selama krisis bencana. Populasi rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dalam krisis bencana. Respon kesehatan perlu memastikan adanya tempat evakuasi yang aman dan fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta perawatan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan makanan bergizi, vaksinasi, dan obat-obatan yang dibutuhkan secara tepat waktu sangat penting. Selain itu, tenaga medis yang terlatih untuk menangani kelompok rentan harus disiapkan. Fasilitas kesehatan di daerah pengungsian juga harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya dengan menyediakan ruangan perawatan khusus untuk ibu hamil dan bayi. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang